Barunya pasti udah tahu lah, ya kan, Interpol udah jalan, apa segala semua udah bekerja, tinggal bagaimana teknisnya aja seperti itu. Dan insya Allah secepatnya lah, secepatnya bisa ditarik kembali ke Indonesia. Seperti itu sih, nggak ada informasi lain. Untuk status apa bener dia udah jadi DPO di sana atau gimana? Di sana udah ditahan. Ahmad Misri itu ditahan dari mulai tanggal 23. Jadi kan kita tuh pertama saya speak up itu tanggal 22 April ya. Tanggal 23 dia ditahan. Mungkin juga dari media Indonesia kan. Media Indonesia ada yang sampai diterjemahin ke bahasa Arab. Akhirnya dari Al-Amnul Watani itu di atasnya Mabes ya. Di atasnya Mabes. Kalau dulu zaman Orde Baru mungkin kita tahu adanya namanya Menham Kampangap seperti itu. Dia ngebawain intelijen, ngebawain Kementerian Dalam Negeri, ngebawain semua seperti itu. Jadi udah ditahan. Lalu 2 hari kemudian dikembalikan. Tapi 1 hari di rumah langsung ditahan lagi pada tanggal 27 April ditahan lagi. Seperti itu. Berarti sampai saat ini masih ditahan, Dit? Masih ditahan. Handphone dan alat komunikasi lainnya masih belum bisa. Alasannya masih panjang waktunya untuk dibawa ke Indonesia, sedangkan udah ditahan di sana, gimana sih? Kan kita itu kan ada proses ya. Di sini kan Hub Inter ini kan nggak serta-merta bisa mengambil, karena kan kita nggak ada apa tuh namanya perjanjian ekstradisi ya kan, antara kita Indonesia sama Mesir. Jadi harus lewat Interpol. Kalau misalnya Singapura atau Malaysia kan kita sudah ada perjanjian tersebut. Jadi mesti Interpol, dan Interpol itu kan kantor pusatnya di Prancis. Gitu. Jadi melalui Prancis dan komunikasi tadi juga dari pihak sini sudah menanyakan tentang kewarganegaraannya. Namun memang dari pihak Mesir belum ada jawaban tentang kewarganegaraan, apakah dia masih memegang 2 warga negara atau tidak. Walaupun ada sangat keyakinan besar, baik itu informasi kepada saya maupun kepada beberapa teman bahwa dia masih memegang 2 warga negara. Pak, kan untuk ngajuin draft notice itu kan mesti diterbitin DPO. Nah ini berarti statusnya udah DPO? Sudah DPO, sudah 3 kali pemanggilan sebagai tersangka tuh sudah 3 kali pemanggilan sebagai tersangka tapi mangkir. Kalau paspornya udah dicabut belum? Paspor nggak dicabut dong. Paspor nggak dicabut. Cuman ada komunikasi untuk pencekalan dan sebagainya kan. Tapi kan nanti ketika masuk ke Indonesia, kecuali kalau yang bersangkutan masih di Indonesia, baru ada namanya cekal, ya kan, cegah dan tangkal. Cegah itu orang tidak bisa keluar negeri, tangkal itu dari luar negeri nggak bisa ke Indonesia. Sementara waktu kan yang bersangkutan diharapkan untuk bisa kita tarik ke Indonesia. Seperti itu. Pak, sejauh ini ada berapa korban sih Pak yang sudah terdata? Yang terdata banyak, hampir saya terakhir itu 13. Saya terakhir 13. Cuman yang kita naikin memang baru 5. Terbagi di beberapa kota, Beb, atau seperti apa? Jakarta nggak ada, Tangerang, Bogor, lalu Sukabumi, lalu Purbalingga, terus Palembang, Jambi, terus Gorontalo. Korban ini statusnya santri. Jadi gini, Ahmad Misri ini selalu mengejanjiin kepada para siswa ini, para korban ini, untuk diberangkatkan, diberikan beasiswa. Tapi faktanya, saya menarik ini, faktanya itu korban yang sudah berjalan itu tidak mendapatkan beasiswa. Uang tiketnya dia bayar sendiri, bahkan di sana juga terkatung-katung, setelah di Mesir itu terkatung-katung kurang lebih selama setahun. Dia harus ngurusin sendiri izin tinggalnya, dia harus ngurusin sendiri untuk masuk ke sekolahannya selama 1 tahun. Ada yang salah satu korban juga 1,5 tahun untuk ngurus ini. Jadi ya udah kayak anak kambing aja dilempar begitu ke padang rumput seperti itu. Kalau bentuk pelecehan seksualnya? Bentuk pelecehan seksualnya lebih lengkapnya itu nanti biar di persidangan. Tapi yang pasti bahwa atau terjadi di mana gitu? Terjadinya ada di masjid di Jakarta, Masjid MPQ. Lalu ada juga terjadi di Purwokerto, ada terjadi di Purbalingga, ada terjadi di Bogor, ada terjadi di Sukabumi, di banyak tempat. Itu penahanannya itu
kalau dari Mesir itu alasannya apa ya? Karena kan masih belum bisa dibawa ke Indonesia juga. Maksudnya dia ditahan atas dasar apa? Saya kurang tahu atas dasar apa. Tapi kalau saya sih melihat pasti ada something wrong gitu kan ya. Kan dari teman-teman juga ngeduga-duga bahwa apakah ini masalah dua warga negara dan sebagainya seperti itu. Kemungkinan ya kisaran itulah. Kalau tadi informasi dari otoritas sana dia juga hanya masuk dari tahan gitu. Iya, informasi dari otoritas sana maupun dari orang saya. Jadi ketika saya naikin ini berita itu kan sebelum saya naikin kan saya mesti tahu statusnya dia di mana. Karena kan biar bagaimana juga kita mesti kasih tahu sama penyidik. Karena panggilan demi panggilan nggak ketahuan, otomatis orang saya di sana juga ngawasin mereka. Nah, waktu malam-malam itu, sore pagi hari, tahu ada dari kendaraan dinas Abdul Watani dari pihak Mesir itu menjemput Ahmad Misri, istrinya dengan orang tuanya. Lalu dibawa. Saya bilang kalian jangan deket-deket karena Al-Amnul Watani itu boleh nembak siapa aja. Gitu. Kalau misalnya dicurigain, dia boleh tembak. Yang akhirnya saya bilang kalian nggak usah deket-deket, tapi jauh aja, tapi nanti kita pantau. Nah di Amnul Watani juga kan saya punya orang, ya kan? Punya kenalan gitu kan. Dunia ini kan kita kalau di atas langit ada langit lagi, jadi itu. Saya tanya, saya apa segala semua, bener nggak? Bener katanya. Dalam apa? Dalam kasus masalah penyidikan. Penyidikan apa? Wah nanti, karena bukan bagian saya yang bahas itu. Begitu. Artinya ada kaitannya laporan di Indonesia? Iya, ada kaitan laporan di Indonesia. Ada kaitan laporan di Indonesia. Seperti itu. Atau mungkin dilindungi pemerintah Mesir atau seperti apa? Saya rasa pemerintah Mesir nggak mungkin juga lah melindungi, ya kan? Nggak ada kepentingannya juga kecuali kalau seandainya memang terbukti bahwa dia seperti dugaan atau seperti yang telah nyebar itu kan bahwa dia adalah bagian daripada intelijen, ya kan? Tapi saya yakin nggak, pemerintah Mesir nggak akan melindungi. Ini dari Bang Ahmad dari Ali Nurdin Novom sama Bang Irfan, alhamdulillah selalu ngedampingin saya dari mulai awal kasus, alhamdulillah. Insya Allah dia juga pada ngikutin semua. Bang, secara hukum seperti apa Bang? Apakah merupakan hambatan juga artinya ketika tersangka berada di Mesir? Iya, kalau secara hukum yang jelas penyidik dari Mabes Polri sudah menetapkan Ahmad Misri sebagai tersangka. Prosedural yang terkait dengan pengambilan tersangka di luar negeri itu memang ada prosedural. Kami berharap teman-teman Mabes Polri sudah dengan cepat juga untuk melakukan prosedur tersebut, sehingga tadi yang dijelaskan oleh Bu Mahdi bahwasannya sudah bekerjasama dengan Interpol untuk melakukan notis, itu bagian yang memang harus segera dilakukan sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Nanti hubungan bilateral kita antara Indonesia dan Mesir kemudian memproses itu, dan apabila tadi keterangan yang sudah dilakukan oleh Bu Mahdi memang sudah dilakukan penahanan sementara oleh pihak Mesir, kita tinggal melakukan negosiasi untuk bisa mengambil sang istri ke Indonesia untuk bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya yang telah dilakukan. Mudah-mudahan Mesir masih terbuka, juga Mesir juga memahami kepentingan dari pihak Indonesia yaitu Mabes Polri untuk bisa mengadili dan memproses secara hukum industri yang telah Dia di sana juga ada yang dilaporin. Kalau di sana nggak ada yang dilaporin. Jadi ketika berita kita tanggal 22 mencuat, itu tanggal 24 itu langsung ada penjemputan. Iya, kenapa? Karena pemerintah Mesir itu paling nggak suka kalau ada orang yang klarifikasi. Sampai ada ancaman ketika dia dipulangin 1 hari, kan tanggal 24, 25, 26, 26 dipulangin, tanggal 27 ditahan lagi. Kenapa? Dia bilang tidak boleh ada komunikasi kepada siapapun, tidak boleh ada klarifikasi, tidak boleh ada media, tidak boleh ada meng-up status di media atau di media sosial seperti itu. Nah, si Ahmad Misri itu kesalahan yang terbesar adalah waktu tanggal 22 itu adanya klarifikasi dia yang mengatakan bahwa ini adalah dia difitnah, terus ada lagi masalah ini kasus dinaikin karena kasus politik, karena saya orang pendatang dan sebagainya, kasus ini kaitin dengan Yakut, emang siapa dia? Jadi
Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan sama politik, nggak ada kaitan sama apapun. Ini kaitan murni bahwa adanya pelecehan seksual yang dilakukan, kejahatan tersebut oleh Ahmad Misri seperti itu sih. Misalkan Ahmad Misri kan kalau di sini kan sebagai pemuka agama ya, kalau di sini dia tuh Sebagai orang biasa. orang biasa nggak Iya. ada Nah inilah kita ini jangan mudah kaget, jangan mudah terharu. Melihat ada orang sedikit bisa bahasa Arab langsung dianggap sebagai dewa, jangan. Itu ini untuk para jamaah. Gitu kan. Ingat apapun itu kita kembalikan kepada hukum Islam itu kan la ta'ata li makhluqin maupun kalau khaliq tidak boleh taat kepada satu makhluk di mana makhluk tersebut melawan daripada perintah Allah. Seperti itu aja. Kadang-kadang kan kita lihat setelah kasus Sabu mencuat, semua kasus naik satu-satu, pelecehan seksual di mana-mana, di pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena nggak enakan sama kiainya atau mau habibnya. Saya nggak ngomong pertama-tama kalau saya hati mati enggak, mau habibnya mau siapa ya sama dia. Ya kan? Ketika ada kesempatan, ketika kita mengumpulkan seseorang yang akhirnya ada pelecehan ini, gitu. Jadi mau siapapun dia, ya ingat bahwa kitanya sendiri yang harus menjaga diri. Itu. Dit, untuk status DPO-nya itu mulai kapan? Minggu kemarin. Sama paling kagak ya kita mintalah sama pemerintah, perwakilan pemerintah Mesir di Indonesia untuk segera membantu berkomunikasi kepada kementerian di sana, Kementerian Dalam Negeri di Mesir untuk bisa mendemonstrasi segera. Dan jangan sampai kasus ini berlarut-larut yang akhirnya juga hubungan antara Indonesia sama Mesir mulai. Pak, tadi kan dari belasan korban itu baru 5 ya yang di-up ya. Itu dalam satu laporan apa beda-beda? Dalam satu laporan, tanggal 28 November. Tanggal 28 Yang November. korban yang lain